Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Mardiawati Jikane. Pendidikan Akademik Manajemen Informatika dan Komputer, jurusan Manajemen Informatika, Angkatan 14, orientasi P3K. Sebelum saya mengawali presentasi saya hari ini, saya mengajak kepada kalian semua untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Presentasi saya kali ini, saya membawakan tema dengan judul Manajemen P3K dan Rencana Kerja P3K. Seperti yang kita lihat di layar kita bersama-sama, manajemen P3K itu adalah profesional, etika profesi, bebas dari praktik KKN, memiliki nilai dasar, bebas dari intervensi politik. Yang dimaksud di sini profesional adalah bisa diartikan sebagai seorang yang mampu mengerjakan pekerjaannya sesuai kemampuan atau kepada khusus dalam mengerjakan tugasnya. Kemudian etika profesi. Yang dimaksud di sini etika profesi, seorang pekerja tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, tapi juga untuk yang harus menjunjung tinggi etika profesi. Yang dimaksud dengan etika di sini adalah nilai-nilai, norma-norma moral yang sebagai pegangan kita sebagai seorang untuk mengatur perilaku kita masing-masing. Kemudian bebas dari praktik KKN. Mungkin kita semua sudah tahu apa itu KKN. Lanjut, memiliki nilai dasar. Nah, nilai dasar di sini adalah ASN berakhlak. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu ada dua istilah ASN, yaitu P3K dan PNS. Nah, nilai dasar apa saja yang dimiliki oleh ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak itu ada 7 poin. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kemudian akuntabel. Kemudian ada kompeten, ada harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di sini ada penjabarannya terkait manajemen P3K. Seperti yang kita lihat di layar, berorientasi pelayanan, memahami dan mematuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Poin yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, itu akuntabel ya. Kompeten, meningkatkan kompetensi dan untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dan harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian ada loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Menjaga rahasia jabatan
dan negara. Kemudian adaptif cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berorientasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Kolaboratif itu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber untuk tujuan bersama. Kemudian poin yang berikutnya adalah rencana kerja berdasarkan tugas dan fungsi terapi perangkat komputer. Itu seperti kita lihat di layar, ada melakukan pengadaan data, melakukan deteksi data, perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal. Poin yang ketiga, melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi. 4. Melakukan pemasangan kabel dan infrastruktur teknologi informasi. Berikut, melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi. 6. Melakukan deteksi perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi. Yang berikut, melakukan perekaman data dan penunjukkan, melakukan perekaman data tanpa validasi. 9. Membuat query sederhana, melakukan konversi data, melakukan uji coba program multimedia interaktif. Dan yang terakhir, karena rencana P3K ini secara umum baik di dinas maupun badan, semua itu tugas dan fungsi khusus terapi perangkat komputer seperti yang kita lihat di layar. Nah, di sini saya akan terkait tugas dan fungsi perangkat komputer yang khusus, yaitu saya angkat membuat aplikasi dalam penyusunan PKP berbasis resiko. Ini inovasinya saya. Ini inovasi. Yang seperti yang kita sudah pelajari tadi, sudah bahas tadi, ada adaptif, itu motivasi. Dan membuat aplikasi dalam penyusunan PKPT. PKPT saya berinovasi ya, untuk membuat aplikasi dalam penyusunan PKPT berbasis resiko. PKPT untuk pengawasan yang dibuat itu setiap tahun, yang ditandatangani oleh Bupati sebagai dasar untuk merujuk ke membuat DPA atau RKA, rencana kerja anggaran, atau untuk membuat DPA, dokumen pelaksanaan anggaran. PKPT itu merujuk pada IKU atau indikator kinerja utama. PKPT itu dibuat dalam rangka mendukung capaian kinerja inspektorat serta sebagai dasar menilai, mengevaluasi kinerja APIP dalam pengawasan kegiatan inspektorat. Saya berinovasi untuk pembuatan aplikasi ini, mungkin untuk menggunakan penyusunan PKPT yang berbasis resiko. Keunggulannya itu mungkin ya, contoh ya, pada saat kita klik ini, kita berbicara tentang aplikasi ya, kita berbicara tentang aplikasi. Keunggulannya itu pada saat kita klik kecamatan, muncul terbaca di kecamatan apa, muncul lagi desa apa, dan kita mungkin klik apa, kegiatan apa, kegiatan seperti
Paulus itu terbaca semua yang berbasis risiko mungkin di desa ini dari berbasis risiko yang paling tinggi sampai yang terendah, mungkin seperti itu. Kemudian slide berikutnya, nah ini ASN pertama seperti yang kita lihat di layar, kita lihat sama-sama. Terima kasih. Itulah sekilas ASN berakhlak yang sudah saya paparkan tadi sebelumnya. Dan yang slide yang terakhir, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Inilah laporan terakhir saya untuk orientasi P3K angkatan ke-14. Untuk kepada Ibu dan Bapak saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.